masa pandemi COVID-19, banyak sekali terjadi peningkatan kasus perceraian. Nah, kasus perceraian ini mayoritas itu disebabkan karena faktor ekonomi, salah satunya. Dan di dalam perceraian pun terdapat pula masalah-masalah yang menyertainya. Di antaranya pembagian harta bersama atau sering kita sebut dengan harta gono gini. Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, yaitu seorang penyuluh hukum ahli madya yang merupakan seorang koordinator juga penyuluh hukum itu di BPHR. Selamat siang Bapak Sudaryadi. Selamat siang Mbak Leni. Iya, sehat nih ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bahagia ya meskipun di masa COVID pandemi ini. Alhamdulillah. Harus tetap semangat ya. Semangat. Oke. Wah, ini kalau saya panggil Bapak kayaknya masih kurang pantas nih. biar kita lebih akrab nih, saya panggil Mas Yadi aja nggak apa-apa? Boleh silahkan. Oh ya. Apa biar santai aja ya gitu Mas Yadi ya. Jangan tegang, kita santai aja. Oke. Begini nih Mas Yadi, di masa pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali peningkatan kasus perceraian ya. Ya itu mungkin mau karena faktor ekonomi ataupun misalnya kasus perselingkuhan atau apapun penyebabnya ya. Nah itu di dalam kasus perceraian itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang menyertainya nih. Nah diantaranya pembagian harta bersama yang sering kita sebutkan harta gono gini ya Mas Edi. Ya. Nah ini mungkin kan sobat hukum yang maaf nih misalnya mengalami kasus seperti ini ya. Nah pasti kan ada yang masih bingung nih, kira-kira bagaimana sih pembagian harta bersama itu atau apa sih yang disebut harta gono gini itu? Nah kira-kira Mas Yadi ini bisa bantu kita ya untuk menerangkannya ya. Siap. Oke, karena di sini saya punya kasus nih untuk permasalahan harta bersama, yaitu Ibu Ayu. Nah saya bacakan sebentar aja ya Mas Yadi. Nah jadi di sini kasus Ibu Ayu itu dari Yogyakarta nih. Nah beliau itu menikah nih, saya punya suami lah, dan membangun rumah 80% harta istri, nah harta Ibu Ayu. Nah 20% itu harta suami, dan tanahnya itu tanah mertua. Jadi Ibu Ayu membangun rumah di atas tanah mertua itu dengan 80% punya Ibu Ayu, 20% harta suami ya. Nah terjadi perceraian nih. Nah dalam perceraian ini pertanyaannya nih, bolehkah istri mengajukan gugatan harta? Seperti itu nih Mas Yadi. Bagaimana nih? Silakan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Mbak Leni atas undangannya. Memang betul Mbak Leni, perceraian itu salah satunya ada satu permasalahan yaitu tentang harta. Nah, sebelum saya menjawab atau solusinya mengenai kasus tersebut tadi yang sudah disampaikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang harta di dalam perkawinan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di pasal 35 mengenai harta di dalam perkawinan. Di dalam pasal tersebut ada 3 macam, Mbak Leni, tentang harta perkawinan. Pertama ada harta bersama, yang kedua ada harta bawaan, dan yang ketiga ada harta perolehan. Harta bersama itu adalah harta yang diperoleh ketika dalam proses ikatan pernikahan. Misalnya orang suami dan istri sama-sama bekerja atau berbisnis, hasilnya itulah yang menjadi harta, namanya harta bersama, yang biasa kita sering sebut dengan harta gono gini. Apabila terjadi perceraian, itu yang akan dibagi gitu. Betul. Tetapi apabila memang tidak ada perjanjian pernikahan, apabila terjadi perjanjian pernikahan itu, maka itu di dalam perkawinan tidak ada namanya harta gono gini. Ketika terjadi perceraian, harta masing-masing dibawa oleh suami atau istri. Selanjutnya yang kedua, penjelasan tentang harta itu adalah harta bawaan. Harta bawaan itu adalah harta yang dibawa ketika sebelum perkawinan dan dibawa ke proses perkawinan. Misalnya nih, si suami sudah mempunyai rumah yang senilai 1 miliar misalnya gitu kan. Istri misalnya sudah juga memiliki rumah 500 juta. Nah,
itu didapat sebelum dia menikah. Nah, itu yang namanya harta bawaan. Dan penguasanya bagaimana, Mbak Leni? Harta bawaan itu penguasaannya adalah oleh masing-masing yang mempunyai harta tersebut. Nggak termasuk tadi yang harta bersama tadi. Jika terjadi perceraian, harta bawaan itu tidak dibagi bersama, kecuali memang ditentukan lain. Itu. Yang ketiga nih, harta perolehan. Harta perolehan ini memang harta diperoleh ketika proses perkawinan, tetapi bukan harta yang dari kerja atau bisnis, tapi harta yang didapat berupa warisan, hibah, mungkin hadiah. Meskipun itu diperolehnya dalam proses pernikahan, itu bukan harta bersama. Yang menjadi harta ekonomi ini tidak, itu tidak menjadi harta ekonomi, tapi itu namanya harta perolehan yang statusnya sama seperti harta bawaan tuh, Mbak Leni. Jadi ketika terjadi perceraian itu akan dibawa oleh masing-masing. Ya kira-kira seperti itu tentang harta. Tapi selanjutnya apa ya pertanyaannya ya? Nah tadi pertanyaan Ibu Ayu itu, bolehkah seorang istri mengajukan gugatan harta kalau terjadi perceraian? Nah mungkin ini sudah proses ya, sudah terjadi perceraian seperti itu. Ya. Gimana tuh Mas Yedi? Ya tentu saja boleh. Seorang suami atau istri jika terjadi konflik harta ketika perceraian, tentu boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalau seorang muslim bisa digugat ke pengadilan agama, dan kalau non muslim ke pengadilan negeri. Kemudian nanti dalam proses peradilannya itu akan dibuktikan masing-masing tuh, ini harta bersama atau harta bawaan atau harta perolehan. Nanti yang akan menjadi harta yang akan dibagi yang mana tuh, akan disesuaikan dengan peruntukannya. Kira-kira seperti itu. Intinya boleh. Oh, jadi intinya boleh ya. Kalau saya garis bawahi ya, saya ulangi. Jadi kalau misalnya muslim itu boleh ya mengajukan gugatan harta itu ke pengadilan agama. Ya. Kalau yang non muslim ke pengadilan negeri ya. Oke. Nah, selanjutnya nih masih dalam kasus yang sama ya, Mas Yedi. Nah, masuk ke dalam jenis harta bawaan atau harta gonung ini nih, kira-kira untuk kasus tersebut. Yang tadi ya? Ya, yang kasusnya Ibu Ayu itu ya? Ya, benar, yang masih kasus Bu Ayu nih. Ya, jadi kalau melihat kasusnya, tadi kan dalam pembuatan rumah itu 80% adalah harta istri, sedangkan 20% adalah harta suami. Sedangkan tanah dibangun itu di atas tanah mertua. Tanah mertua, oke. Jadi kalau kita perhatikan kasusnya itu ada harta bawaan dan ada harta hak milik ya, yang tanahnya punya mertua. Nah sekarang jika terjadi perceraian, bagaimana solusinya? Kan bayangannya kan seperti itu. Sebagaimana sudah saya jelaskan mengenai harta bawaan, ketika terjadi perceraian maka akan dibawa tuh oleh masing-masing penguasaan. Yang harta suami dibawa oleh suami kembali, yang istri oleh istri. Jadi tadi misalnya suami 20%, ketika terjadi perceraian 20% tuh dibawa, kemudian 80% yang punya istri akan dibawa. Nah kemudian bagaimana dengan tanahnya? Karena tanah itu masih hak milik si mertua, si ibunya perempuan ya kalau nggak salah ya, itu maka akan kembali lagi gitu. Nah tetapi bayangan saya itu kan nggak mungkin tuh pembagiannya rumah-rumah dipotong 20%, kemudian 80%. Nah, kira-kira seperti apa ya? Biasanya kan kita kalau jual rumah tuh sepaket ya Mas Edi ya, rumah dan tanah ya. Nah, itu gimana tuh? Ya, dari kami sih sebagai penyuluh hukum, solusinya rumah itu harus jual. Nah, teknis penjualannya silahkan diatur. Bisa rumah itu dibeli oleh istri, nah kemudian 20%-nya secara cash diberikan kepada mantan suami ya. Dan nilai tanahnya kembali ke mertua, ke ibunya, kalau nggak salah ibunya si perempuan ini. Atau dibeli oleh suaminya, 80% dikembali ke mantan istri, nilai tanahnya kembali ke mertua ya. Ataupun mertuanya juga yang boleh membelinya gitu. Ataupun orang lain, kalau orang lain nilai tanahnya dikembalikan kepada mertuanya, 80% dikembalikan kepada istri, 20% kepada suami. Ya, kira-kira seperti itu sih, harus dijual ya. Ini untuk memudahkan gitu. Nggak mungkin lah dipotong-potong begitu. Dijual nanti dibagikan secara cash. Oh gitu. Atau mungkin
kan pasti ya itu ya yang tadi yang saya ulangi lagi kan, kita kalau menjual itu pasti kan satu paket ya, apalagi kan kalau orang awam kan nggak mungkin ini harta bersama atau harta bawaan, pasti kan itu pembagiannya harus ada perjanjian dulu atau gimana ya cara memisahkannya nih, misalnya itu yang tanah, ini yang bangunan gitu, karena pasti kan kita namanya kalau menjual kan satu paket ya. Saya kira itu hanya teknis saja, Mbak Leni, teknis saja. Nanti transaksi harus transaksinya dengan si pembeli harus jelas gitu, nilai tanahnya dan bangunannya. Kira-kira seperti itulah. Jadi teknis saja sih itu, masalah pembagiannya itu harus jelas gitu ya, meskipun dijual satu paket. Tapi harganya tanahnya berapa, bangunannya berapa. Ya, kira-kira seperti itu. Nah. Ini nih satu lagi nih. Nah, mungkin sobat hukum sudah mendapatkan pencerahan ya sedikit ya mengenai harta bawaan nih. Nah, satu lagi nih yang masih berhubungan nih ya, Mas Yadi. Silakan. Ya, kira-kira kalau misalnya tabungan suami itu termasuk harta gonung gini tidak? Maksudnya kalau berarti kan kalau perceraian harus dibagikan atau enggak? Gitu, seperti itu gimana nih? Oh ya, tabungan suami. Ini mungkin kasusnya real ya, banyak terjadi di pasti banyak juga masyarakat nih. Ya. Iya. Ya, perceraian ternyata tabungan suami banyak nih, dan istri mungkin nuntut kan, meminta itu. Nah, sebenarnya ya kalau misalnya tabungan itu tetap kembali kepada sumbernya. Tabungan itu sumbernya dari harta bekerja atau bisnis, atau harta penjualan harta bawaan tadi tuh yang sebelumnya sudah dijelaskan, ataupun harta perolehan, misalnya waktu nikah dia dapat warisan atau dapat hibah kemudian dijual jadi uang kan ditabung, itu si harta perolehan namanya. Sesuai dengan peruntukannya, yang hanya yang bisa dibagi itu adalah harta yang diperoleh hasil kerja maupun harta bisnis ya. Sementara harta bawaan meskipun sudah berupa tabungan ya tetap kembali ke suami, misalkan suami ya. Begitu juga harta perolehan, hibah ataupun warisan. Nah, kecuali memang di dalam undang-undang itu ditentukan lain. Kira-kira seperti itu. Jadi tetap kembali kepada sumbernya dari harta bersama atau bawaan atau perolehan. Gitu. Iya, meskipun bentuknya sudah uang tetap nanti peruntukannya sesuai dengan sumbernya. Sumbernya itu ya. Atau misalnya kalau itu mungkin Mas Yedi kan sekarang kan banyak pasangan zaman milenial ya. Zaman milenial itu kan banyak yang mengadakan perjanjian pernikahan nih. Atau kalau misalnya termasuk kalau misalnya kita melakukan perjanjian pernikahan itu yang tabungan itu gimana tuh? Tergantung ya? Ya, perjanjian pernikahan itu berarti kan perjanjian yang dilakukan sebelum menikah maupun setelah menikah. Kita lihat perjanjiannya. Jadi kalau misalkan perjanjian, kita lihat perjanjiannya, itu kan. Kalau yang tadi disampaikan ketika ada pemisahan harta akan kembali kepada masing-masing peruntukannya. Nah, misalnya harta bawaan atau perolehan kembali ke masing-masing kecuali tentukan lain. Jadi kalau dalam perjanjian pernikahan pun kita lihat perjanjiannya. Iya. Ya. Kalau disebutkan mungkin nanti tabungan kalau punya suami milik istri, nah mungkin jadi milik istri ya. Iya, bisa jadi gitu. Oh iya, karena kan kalau sekarang yang namanya perempuan ya, mungkin kan sobat hukum juga nih ya, kalau yang sama perempuan pasti kan ya uang suami, ya itu uang istri ya uang istri, seperti itu kan ya Mas Yadi ya, begitu nggak? Begitu nggak? Pasti kan kalau sobat hukum sama perempuan seperti itu ya. Seperti itu intermezzo aja ya Mas Yadi. Seperti itu. Nah oke. Jadi seperti itu ya, jadi kalau yang saya garis bawahi di sini, jadi untuk pembagian harta bersama itu tadi ada di dalam perkawinan itu ada 3 ya. Harta perolehan, harta bawaan dan harta bersama ya. Oke, seperti itu. Nah, sobat hukum, di sini mungkin sudah mendapatkan pencerahan ya mengenai apa sih yang dimaksud dengan pembagian harta bersama dan bagaimana misalnya cara pembagiannya dan harta gonong gini itu seperti apa. Nanti di sini sudah ada pencerahan ya dari narasumber kita Mas Yadi ini sang penyuluh hukum ya. Seperti itu. Nah, oke Mas Yadi, terima kasih sudah datang ke acara. Sudah tahu belum nih nama acaranya di kita?
Belum ya? Belum tahu. Oh iya, belum ya. Oke, nah kita nama acaranya nih Mas Yadi itu Leni Talks. Oh, gitu. Mungkin bisa Mas Yadi sapa juga ke penonton ya. Iya, nah, boleh. Ini. Ya. Leni Talks. Oke, Leni. 1, 2, 3. Leni Talks. Oke. Nah, seperti itu ya, Sobat Hukum. Jadi kita nama programnya itu Leni Talks bersama saya Leni Verina. Oke Mas Yadi, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Sama-sama. Dan jangan bosen ya. Nanti kalau saya undang lagi, datang lagi ya Mas Yadi ya. Datang siap. Ya, makasih nih karena masih banyak nih permasalahan yang mungkin Sobat Hukum juga alami ya di luar sana gitu. Nah, kita akan kupas tuntas semuanya di program Leni Talks ini, yaitu dengan para narasumber yang nanti akan kita hadirkan sebagai bintang tamu. Oke, terima kasih Mas Yadi atas kehadirannya. Ya, selalu sama-sama. sehat ya. Saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Oh ya, dimaafkan Pak Mas Yadi. Ya, selalu sehat dan jangan lupa tetap bahagia ya, meskipun bahagia. Covid ya Mas Yadi ya. Ya, siap. Oke, terima kasih Mas Yadi atas kehadirannya. Sobat Hukum, bagaimana? Sudah tercerahkan kah untuk permasalahan pembagian harta bersama ini? Nah, kalau Sobat Hukum ingin terus mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan hukum yang ada, nah tetap setia saksikan program Leni Talks ini. Nah, dan jangan lupa ya, nyalakan lonceng dan subscribe di YouTube channel Sang Penyuluh Hukum dan YouTube channel Leni. Dan jangan lupa nih, di masa pandemi ini kita harus tetap bahagia dan tetap jaga prokes dengan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Oke, Sobat Hukum, sampai jumpa. Ciao.